warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Asatidzah, para guru jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita di awal bulan Rabiul Awal memulai kita dengan kegiatan yang baik. Mudah-mudahan peluang-peluang kebaikan yang Allah sediakan untuk kita bisa kita pergunakan dengan baik, menjadi saksi baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan yang dalam perjalanan dimudahkan, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus ketua DKM kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang baik. Amin Allahumma. Bapak hadirin sekalian, kita sudah sampai pada bahasan muhasabatun nafas, yaitu introspeksi diri. Kita pagi ini insyaallah akan membahas jenis-jenis muhasabatun nafas. Terakhir kita membaca apa yang disampaikan Malik bin Dinar di halaman 76. Saya ulang sedikit apa yang dikatakan Malik bin Dinar. Qala Malik bin Dinar rahimallahu 'abdan qala li nafsihi alasti sahibati kada, alasti sahibatu kada, thumma dammaha, thumma khatamaha, thumma alzamaha kitab Allah azza wa jalla fakana laha qa'idah. Jadi Malik bin Dinar mengatakan, sungguh beruntung atau yang dirahmati Allah, beruntunglah orang yang dirahmati Allah yang mengatakan pada dirinya, pada nafsunya, pada jiwanya, alasti sahibatakada, alasti sahibatakada. Ini yang diulang-ulang. Oh, kamu yang punya ini ya, kamu yang punya ini ya, tergantung kebiasaan. Thumma dammaha, kemudian dicela. Thumma khatamaha, ditundukkan dan dipaksa mengikuti kitab Allah, dan dia menjadi pemimpin bagi hawa nafsunya. Ini tidak mudah, tetapi perlu latihan ya. Caranya nanti akan disebut oleh muallif di muhasabah. Fahaqqun 'alal hazimil mu'mini billahi wa bil yaumil akhir alla yaghfala 'an muhasabati nafsihi wat tadyiqi 'alayha min harakatiha wa sakanatiha wa khataratiha. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفسية يمكن أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران مبين لا يسمح بمثله إلا ajhalun nasi wa ahmaquhum wa aqalluhum aqla fa innama yadhharu lahu haqiqata hadzal khusran yawm at-taghabun. Jadi merupakan hak, sebenarnya bukan hak ya, kewajiban. Haqqun 'alal hazimil mu'min, jadi komitmen. Seharusnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir punya komitmen yang benar-benar untuk tidak melalaikan dalam introspeksi diri. Muhasabatun nafs itu bertanya pada dirinya. Tempoh hari pernah saya sampaikan, muhasabah itu akuntansi. Kalau kuliatul muhasabah itu ya kuliah jurusan akuntansi. Akuntansi itu apa? Ngitung-ngitung ya. Ngitung-ngitung ada dua, perencanaan dan pelaksanaan. Nanti kita juga begitu. Kita ini sebelum melakukan sesuatu dihitung-hitung, setelah melakukan sesuatu dihitung-hitung. Maka itu disebut dengan
financial planning kalau dalam ilmu manajemen. Orang yang tidak memiliki financial planning, dia akan salah terjebak pada kebutuhannya saja, keinginannya ya lebih tepatnya. Ya, mohon maaf, mohon izin, terjeratnya sebagian saudara kita hutang memang karena sedikitnya sumber daya, tapi lebih besar dari itu adalah kurangnya perencanaan. Jadi perlu perencanaan, karena kita ini manusia sebenarnya dikasih apaan aja sedikit cukup, banyak habis. Itu dia, sedikit cukup banyak habis itu karena nggak direncanakan. Sedikit cukup, banyak jangan dihabisin. Gitu. Jadi itu perlu direncanakan. Termasuk dalam hitung-hitungan amal kerja kita. Makanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harusnya dia punya perhitungan. Tapi ingat ya, kadang ada frasa negatif, terlalu banyak hitung-hitungan. Nah itu negatif berarti. Kebanyakan hitung-hitungan akhirnya nggak jadi. Mau sedekah nih, cukup nggak ya duit saya ya? Nanti kalau sedekah, anak saya mau sekolah, mau dibekali, gini-gini nggak jadi sedekah, kelamaan. Itu tetap ada perhitungan, tapi tidak hitung-hitungan. Wattadyiqi 'alaiha, dia persempit geraknya, min harakatiha wa sakanatiha wa khataratiha. Jangan terlalu banyak ngomong. Jadi kita itu, dalam diri kita itu terlalu banyak ngomong karena nganggur. Ya, akibatnya pengen ini, pengen itu pertanda bahwa kita sedang nganggur. Ya. Padahal ini dijelaskan ya, fakullu nafsin min anfasil umuri jauharatun nafsiyah. Setiap nafas kita dari nafas-nafas umur kita itu jauharatun nafsiyah. Masya Allah. Itu betul-betul waktu yang berharga, mutiara sekali. Yumkinu ayyashtariya biha kanzan minal kunuzi. Dia bisa dengan nafas itu membeli harta karun yang sangat-sangat luar biasa mahalnya. La yatanaha na'imahu abadal abadi. Jadi dia beli dengan nafas itu sesuatu yang nanti nikmatnya luar biasa di belakang. Jangankan di akhirat, di dunia aja terasa kok. Kalau kita mau dengar kata orang tua dulu, ya kan, disuruh belajar, suruh ngaji dan sebagainya, kita menikmatinya hari ini. Ya, itu di dunia aja kayak begitu. Penyesalan selalu datang terakhir, meskipun bisa diperbaiki. Tapi ada sebagian yang bukan terlambat, tapi kurang cepat. Ya, ada beberapa. Tapi ingat, itu untuk memacu anak-anak kita. Jadi kadang kita ceritakan, dulu bapak begini, harusnya begini. Gitu. Itu sebenarnya bukan menyesali, tapi untuk memberitahu anak-anak kita ada beberapa hal yang kita terlambat karena kita melihat yang lain. Itu kan kadang yang menyebabkan itu. Nah ini segala sesuatunya itu jangan diukur dengan materi saja, tapi banyak hal. Ada orang karena kesibukan atau salah gaulnya waktu kecil dia terlambat bisa baca Quran. Ada ya? Ada terlambat melakukan sholat. Ada yang terlambat dalam berderma atau bersedekah. Nunggu kaya dia. Akhirnya nggak sedekah. Setelah tahu ilmunya ternyata sedekah nggak harus nunggu kaya. Gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan yang setiap nafas itu sangat berharga sekali. Untuk apa saja? Menuntut ilmu, berkata-kata baik, ya, melakukan sesuatu yang baik, menolong orang. Tapi ada juga ini sebaliknya. Fa'idha'atu hadhil anfasi aw istira'u sahibuha biha ma yajlibuha lahu husranun mubin. Ada juga yang membuang-buangnya dengan membeli sesuatu yang menyebabkan dia rugi. Ya, sama jenis investasi. Dia investasikan pada investasi bodong karena ketipu. Ayo yang mau nih tanam nih 100.000 nih, cuman 5 hari jadi 500.000. Tarik nih. Padahal itu duit itu-itunya aja. Tapi karena dia di otaknya, ini lumayan juga nih kalau 500.000. Terus saya tanam lagi, tambah lagi, udah ketipu dia. Dia membuang untuk sesuatu yang
menyebabkan dia rugi di masa depan. Bukan hanya masalah harta, itu contoh saja. Dia gunakan masa mudanya yang tadinya untuk belajar, tenaganya masih ada untuk beramal baik dan sebagainya, dia gunakan untuk main-main, berjudi, ya, membuang waktunya, begadang dan lain sebagainya. Akhirnya ketika dia punya anak, dia menyesal sekali. Nah, ini setiap nafas kita itu berharga. Jangan sampai diinvestasikan pada hal-hal yang merugikan. Makanya disebut la yasma'u bimithli illa ajhalun nasi wa ahmaquhum wa aqallahum aqla. Jadi tidak ada yang memperbolehkan itu terjadi kecuali orang yang, mohon maaf ini bahasanya agak kasar di sini, ajhalun nas, orang yang bodoh, wa ahmaquhum, orang yang tolol, wa aqalluhum aqla, orang yang sedikit akalnya. Ya iya, kita dikasih modal bagus, lalu kemudian kita hambur-hamburkan, itu kan bodoh berarti. Apaan aja usia di masa kita kuat, karena terasa itu nanti kalau bapak sudah mulai menua. Menua itu jangan dihitung angka. Menua itu makin lama makin tua. Jadi ibaratnya kalau setiap kita diberi penyesalan pada hal-hal tertentu, semua orang itu, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Di dunia ada orang yang menyesal yang sebenarnya penyesalannya itu tidak perlu. Contoh dia menyesal misalnya, saya kenapa dilahirkan di keluarga kayak gini ya, nggak keluarga yang kayak gitu. Nah, itu penyesalan yang bodoh, karena dia berarti seperti tidak terima dengan takdirnya. Gitu. Ada juga misalnya, kenapa saya sekolah di sini ya, nggak sekolah di sananya. Ya kalau itu masih bisa diperbaiki, ya udah berhenti aja sekolahnya, pindah gitu. Tapi kan nggak semudah itu, saat pindah sekolah sekarang bayarnya mahal juga. Atau sebaliknya, terus kemudian dia juga menyesal, kenapa saya punya anak kayak gini. Ya itu juga susah, nggak bisa, anaknya sudah keluar ya. Atau sebaliknya, saya kenapa ya menikah sama dia. Ini sama juga, ada sesuatu yang bisa diperbaiki dan ada sesuatu yang memang kita harus terima sebagai takdir ya. Kalau misalnya, kenapa ya seumur ini saya baru bisa baca Al-Quran, itu bagus, berarti bisa diperbaiki ya. Karena orang yang tidak menginvestasikan nafasnya dengan baik nanti akan rugi, seperti hanya firman Allah di surat Ali Imran ayat 30 ya. Qala ta'ala yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Nanti pada hari kiamat itu, hari ketika tajidu kullu nafsin, setiap jiwa menemukan ma'amilat, apa yang dikerjakan, min khairin muhdara, setiap kebaikan itu jadi poin yang didatengin. Wa ma'amilat min su'in, sama yang buruk juga didatengin, tapi dia akan apa? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia akan ketika didatangin yang buruknya, ya Allah, seandainya dulu saya jauh dari ini. Pasti semuanya itu nanti begitu. Apaan aja hal-hal baik yang dia kerjakan, kelihatan hasilnya. Ibaratnya kalau jadi mainan itu dapat poinnya gede, 1, 2, 3. Dia nyesel, kenapa dulu saya ini nggak dikerjain. Begitu datang yang buruk, ada poinnya juga, meskipun nggak gede tapi banyak kan dia. Tak banyak. Aduh, kenapa ini saya ulang-ulang? Maka dia mengatakan apa? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Seandainya itu jauh yang ini. Karena itu nanti disebut yaumut taghabun, hari di mana tidak ada yang ditutup-tutupi untuk dirinya. Kalau untuk orang lain itu tergantung kebijakan Allah. Karena ada orang yang tidak dihisab, ada orang yang ditutup aibnya. Kita malu, Bapak hadirin sekalian, ada orang dikenal dermawan, ternyata aslinya mah bakhil. Ya. Ada orang dikenal galak dia sama korupsi, aslinya korupsinya lebih gede. Ada konon gitu ya, galak dia.
di depan kamera galak ya. Pas sendirian ternyata duitnya banyak. 9 bulan dapat 21 mobil dan motor, ada sih konon. Silakan ikuti aja tuh berita. Maka ini penyebabnya adalah karena kurangnya muhasabatun nafs. Ada 2 jenisnya, kita bahas satu pagi ini insyaallah. Wa muhasabatun nafsi naw'ani, naw'un min qablil amali wa naw'un ba'dahu. Ada 2 jenis muhasabatun nafs atau introspeksi tadi. Yang pertama sebelum amal, sebelum kita kerjakan. Yang kedua setelahnya. Ini berlaku untuk semua ya. Untuk financial planning ya, perencanaan keuangan, untuk perencanaan. Namanya ini disebut dengan program kerja kalau dalam bahasa manajemen dimanapun kita bekerja atau berkegiatan. Ya, namanya program kerja. Program kerja itu apa? Ditulisnya sebelum atau setelah? Sebelum. Nanti setelah program kerja dilaksanakan ada laporan. Laporan itu biasanya ada sifatnya tahunan. Nah, itu disebut muhasabatun nafs. Sebenarnya udah kita kerjakan ini. Cuman kita perlu untuk menegaskan lagi. Amman naw'ul awwalu fahuwa ayyaqifa inda awwali hammihi wa iradatihi. ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. Ketika dia pertama sebelum melakukan pekerjaan, yaqifa inda awali hammihi, ketika ingin, punya keinginan. Ham itu keinginan yang kuat. Wa iradahnya digabung, keinginan yang akan direalisasikan, itu iradah. Kalau ham itu keinginan yang banyak berdengung pada dirinya lalu ingin dikerjakan, itu ham. Ya, orang pengen punya rumah, kalau cuman pengen aja mah semua orang pengen, itu belum ham. Ya. Lihat mobil pengen beli, ya pengen beli beneran atau enggak? Kalau pengen beli beneran itu bukan ham, itu iradah. Ya, orang pengen punya sekolahan, ya kan? Tapi kalau orang mau nyekolahin anaknya dan benar-benar lulus tahun ini, itu sudah menjadi iradah, karena menjadi ya, dia pengen nggak pengen pasti akan nyekolahin anaknya, gitu. Ya. Orang pengen melunasi kontrakan, sudah jatuh tempo, itu sudah bukan pengen, harus dibayar. Nah, itu bedakan antara ham yang biasa dengan iradah. Wala yubadiru bil amal, dan tidak buru-buru melakukan hatta yatabayyan, sampai dia jelas dikerjakannya itu lebih baik daripada ditinggalkan. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, rahimallahu 'abdan waqifa 'inda hammihi fa in kana lillahi amdahu wa in kana li ghairihi ta'akhkhara. Seorang yang sebelum berbuat, apakah ini karena Allah atau tidak, kalau dia karena Allah dia kerjakan, kalau bukan karena Allah dia perlambat. Rahimullahu abdan, dirahmatilah orang yang melakukan itu. Jadi kalau kita kerjakan ini dominannya karena Allah, lanjut. Kalau bukan karena Allah, perlambat. Ya. Tapi ini juga jangan berlebihan ya Bapak, nanti khawatirnya saya mau sedekah tapi kayaknya bukan karena Allah deh, nggak jadi deh. Nah, itu juga salah. Nunggu kayak begitu. Saya mau sholat nih, susah ini sholat untuk khusyuk, entaran aja deh, kalau sudah bisa sholat khusyuk baru sholat. Nah, itu juga parah. Jadi kita belajar sambil, ya, jangan menunggu perfect. Manusia yang sempurna sulit. Ya, kalau kita nunggu sholatnya sampai khusyuk, kagak jadi sholat kita. Kalau nunggu sedekahnya sampai 100% ikhlas, kagak jadi kita sedekah. Sambil diintrospeksi saja. Jangankan untuk seperti itu, kadang kita udah terbiasa ikhlas, pada momen tertentu kita bisa nggak ikhlas. Terbiasa khusyuk, pada momen tertentu bisa nggak khusyuk. Tadi saya sholat subuh itu kelewatan satu ayat itu, ada satu ayat ketinggalan. Baru sadarnya pas sujud, ini kan nggak mungkin saya balik lagi. Padahal sering dibaca. Ya ada aja gangguannya. Kita kadang khusyuk tapi susah.
Jadi Bapak hadirin sekalian, namanya muhasabatun nafs itu meminimalisir, mengurangi. Maka nanti diterjemahkan menjadi 4 langkah. Di sini nggak dikasih nomor ya, tapi di bawah itu nanti disebut arba'ah maqamat. Ini saya baca ya. Wa syaraha ba'duhum hadzal faqala. Ya. Murid-murid Imam Hasan Al-Basri mensyarah apa yang dikatakan beliau. 1. Idza taharrakatin nafsu li'amalin minal a'mal wa hamma bihi al-'abdu waqifa awwalan. Ini yang pertama. Kalau dia mau melakukan sesuatu, pertama dia berhenti wa nadhara hal dzalikal 'amal maqdurun 'alaihi aw ghairu maqdurin wala mustata'un fa in lam yakun maqduran lam yaqdum 'alaihi fa in kana maqduran 'alaihi waqifa waqfatan ukhra. Jadi yang pertama, kalau dia mau melakukan sesuatu, dia mampu enggak? Jadi ada mempelajari probability-nya. Ini di luar kemampuan saya atau masih dalam kemampuan? Ya, dia pelajari itu. Kemudian dia berhenti lagi dan mengatakan hal fi'luhu khairun lahu min tarkihi am tarkuhu khairun lahu min fi'lihi. Nah, kemudian yang kedua dia pikir, ini saya kerjakan lebih bagus atau saya tinggalkan lebih bagus. Fa in kana tsani tarakahu wa lam yaqtum alaihi fa in kana al-awwalu waqifa waqfatan tsalitsah. Ya, kalau seandainya ditinggalkan lebih bagus ya sudah selesai. Tapi kalau seandainya dikerjakan lebih bagus, nah pertanyaan ketiga. Halil ba'itsu 'alaihi iradatu wajhillahi 'azza wa jalla wa thawabuhu am iradatul jahi wath thana'i wal mali minal makhluqi? Apakah kalau saya kerjakan ini karena Allah ataukah ingin jabatan, posisi, pujian dan harta dari makhluknya? Fa in kana tsani lam yaqdum. Kalau seandainya yang kedua, ya udah enggak usah dikerjakan. Wa in afdha bihi ila matlubihi li'alla ta'tadun nafsu syirka. Kalau seandainya dia kerjakan, maka dia harus hati-hati karena ini bisa membiasakan hawa nafsu kita syirik, berarti menyekutukan Allah. Wa yakhiffa 'alaiha al-'amalu li ghairillah, dan dia akan membuat ringan bekerja atau beramal selain Allah. Itu bahaya. Tapi memang ini nggak bisa dinafikan Bapak Ibu. Beberapa hal yang contoh saya pengalaman ya, beberapa dilakukan udah terbiasa nih, ringan kita. Tapi ada kalanya satu itu nanti kita dibujuk untuk melakukan selain karena itu. Ya. Ini kita ngajar siapa aja, ngajar anak kita, membesarkan anak kita. Kan itu kan memang kewajiban dan karena Allah kita lakukan. Tapi kadang kita melihat anak orang lain sukses, lalu orang tuanya kelihatan enak dari sudut pandang kita. Akhirnya terus saya harus bagus sih sama anak saya nanti biar ahli tuanya enak nih. Nah itu kan juga bagian dari konsekuensi yang sifatnya manusiawi, tapi kalau itu dominan berarti tidak karena Allah. Itu dalam mendidik anak bisa. Ya, kita ngajar orang lain juga begitu. Maunya ngajar mah sama orang yang kira-kira menguntungkan lah. Nanti kalau ada reshuffle kira-kira saya ditarik lah kira-kira. Nah itu juga yang kita tidak diketahui oleh orang lain kecuali diri kita. Itu makanya disebut muhasabatun nafs, karena kita nggak bisa menilai orang lain, karena ini sifatnya dari dalam. Maka kalau seandainya kita sudah putuskan mengerjakan tapi motivasinya selain Allah, jangan dibiasakan, karena itu nanti akan memberatkan. Fa biqadri ma yakhifu alaihi dzalika wa yathqalu 'alaiha al-'amalu lillahi ta'ala hatta yasira athqala syai'in 'alaiha. Jadi ringan dan beratnya amal itu nanti akan berpengaruh. Ya, kalau kita lebih sering ringan karena Allah, ya udah kerjakan. Makanya hitungannya bukan menafikan sama sekali, sulit, sangat sulit sekali. Ya kita bekerja, namanya bekerja itu terlihat. Itu ada konsekuensinya.
dikomentari, pasti itu. Biasanya cenderung kalau komentarnya tidak sesuai ekspektasi kita bisa ngambek. Apalagi kalau kaitannya ada poinnya. Poin itu bukan hanya poin materi ya, pujian itu termasuk poin juga. Kalau kita mengerjakan sesuatu, orang kadang mikir, makanya biasanya pekerjaan yang nampak itu akan lebih berpotensi syiriknya. Syirik dalam artian yang ini ya, bukan syirik menyembah selain Allah. Ada motivasi selain Allah. Dan itu saya mempraktekkan beberapa kali ya dalam kerja-kerja tim. Kerja yang belum ada konsekuensinya, sedikit yang ngerjain. Tapi begitu sudah berbuah, nah itu mulai banyak yang pengen ikut. Sederhana aja, menyiapkan acara jauh-jauh hari sebelum harinya itu tidak banyak yang terlibat. Tapi begitu acaranya besok, malam ini tuh banyak yang terlibat. Pas acaranya besok lebih banyak lagi yang sini. Kira-kira begitu. Itu umumnya kita tidak tahu motivasi orang lain. Kita tidak bisa dan tidak boleh menilai orang lain. Tapi yang bekerja dari awal itulah yang memiliki motivasi lebih murni dan lebih mudah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dari awal itu lebih banyak tidak terlihat. Kalau kerja terlihat, godaannya dua. Pujian, ya komen. Godaan itu dua. Kita ingin dikomen apa? Bagus. Oh, acaranya sukses, selamat ya. Senang enggak kita? Senang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kemudian kalau kita cari capek-capek karena pujian itu saja, runtuh yang kemarin-kemarin kita kerjakan. Rugi. Nah, kalau dia hanya kerja saat itu, ya ruginya enggak seberapa. Rugi juga sih, tapi enggak seberapa dibanding kita yang sudah dari awal, kan rugi jadinya. Makanya ringan atau beratnya amal kita karena Allah itulah yang akan menjadi ujian kita. Kalau seandainya kita ringan karena Allah tadi, waqafa waqfatan ukhra. Nah, berhenti lagi. Kok ribet sih Ustaz? Nanti saya jelaskan. Wa nadhara hal huwa mu'anun 'alaihi wa lahu a'wanun yusa'idunahu wa yansurunahu. Idza kana al-'amalu muhtajun ila dzalika am la. Kemudian dia lihat apakah dalam mengerjakan itu perlu bantuan orang lain atau tidak. Ya. Fa in lam yakun lahu a'wanun amsaka anhu kama amsaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil jihad bi Makkah hatta sara lahu syaukatan wa ansar. Jadi kalau seandainya dalam mengerjakan itu tidak ada yang bantu, tidak ada temannya, ya udah tahan dulu. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berjihad, dia tahan. Kecuali ketika sudah pindah ke Madinah, beliau punya syaukah, kekuatan, pengaruh, wa ansor dan ansor ya, penolong atau sahabat. Fa in wajadahu mu'anan 'alaihi falyaqdum 'alaihi fa innahu mansurun bi idznillah. Kalau ada bantuan atau temannya, ya dia kerjain, insyaallah ditolong Allah. Fala yafutun najahu illa min fauti khaslatin min hadhil khisal fa illa fama ijtimaiha la yafutuhun najah. Jadi kalau dengan izin Allah ini, ya insyaallah lebih sedikit yang terlewat, itu gampangnya bahasanya. Fahadhihi arba'atu maqamatin, inilah 4 maqamat yahtajul 'abdu ila muhasabati nafsihi 'alaiha qabla al-'amal. Sebelum bekerja ada 4 ya tadi ya. Yang pertama, mampu enggak saya kerjakan? Ini satu penting ya. Yang kedua ini dikerjakan lebih bagus atau ditinggalkan? Kalau ditinggalkan enggak ada masalah. Kalau dikerjakan, kayaknya dikerjakan lebih bagus. Karena Allah atau bukan? Ini pertanyaan ketiga. Kalau bukan karena Allah, tinggalin. Ya kalau dominan. Kalau lebih ringan seringnya karena Allah, biasakan. Karena itu nanti akan mendidik. Ini poin ketiga krusial. Nanti baru kalau yang keempat ini terkait dengan tantangan biasanya. Kalau tidak ada ya jangan dulu. Ya, bukan jangan dulu, bukan berarti kita ridho. Banyak contoh sederhana nih. Kita masuk di sebuah perkampungan. Judi merajalela. Saya mau
mengubah agar nggak ada judi. Ya 4 itu tadi dikerjakan. Begitu selesai 1, 2, 3 oke. Yang keempat, ada orang nggak yang dukung saya? Nah, kalau tidak ada, jangan buru-buru. Strateginya adalah jangan langsung dibubarin itu judinya. Kita dakwain dulu siapa yang paling berpengaruh di kampung ini. Nah, itu pakai teori begitu. Itu muhasabatun nafs. Di rumah juga begitu, sama aja. Saya mau apaan aja lah. Saya nggak mau mengatakan nanti khawatir itu yang dominan. Mau A, mau B, mau C. Mampu nggak? Kayaknya sih mampu meskipun ngepas. Bismillah, kita kerjakan. Yang kedua, dikerjakan lebih bagus atau tidak? Atau ditinggal? Kayaknya untuk hari ini tinggalin. Ya udah selesai. Kayaknya dikerjain. Oke, dikerjain. Karena Allah atau bukan? Kalau karena Allah, mana lebih sering kita lakukan ini? Lebih ringan karena Allah atau ada faktor lain, ya, motivasi lain. Nah, kadang ada orang mengerjakan sesuatu karena ingin membuktikan. Bahasa media sosialnya karena validasi. Itu hati-hati juga. Jadi kita mengerjakan sesuatu karena Allah lebih sering itu kerjakan. Kalau lebih karena validasi, karena kita direndahkan, awas ya, tunggu aja nanti. Nah, itu juga bahaya. Nggak kalah bahayanya kita emosi. Ada baiknya memang, tapi kita harus lembutkan jiwa kita. Rugi loh mengerjakan sesuatu karena validasi. Ya, rugi sekali. Memang kadang Allah ciptakan orang-orang yang menjengkelkan itu untuk memotivasi kita. Tapi jangan kemudian itu kita ambil mentah-mentah dan kita akan menyalurkan energi marah kita untuk hal itu. Rugi sekali. Padahal sebenarnya kita kerja ya fokus aja. Mau dipuji, dicaci, diapain aja, biarin aja. Nanti yang tepat adalah terkait dengan namanya bahasa dakwah, mencari bukan hanya pengikut tapi orang-orang yang membersamai kita. Insya Allah sampai di sini. Dan yang bagian kedua, muhasabatun nafsi ba'dal amali, itu nanti ada 3 tingkatan. Kalau yang ini ada 4 tingkatan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengevaluasi introspeksi diri kita, sehingga kita menjadi orang yang menginvestasikan setiap nafas dalam jiwa kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hada. Di penghujung sebelum kita tutup, jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat bala penjajahan kezaliman mereka, orang-orang zalim yang tidak mau bertobat. Mudah-mudahan Allah hukum sesuai dengan yang Allah pisahkan dari tiap kaum-kaum terdahulu. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, Allah muliakan dan berikan maghfirah.